Kami memulai cerita ini dari sebuah mata kuliah yang tengah kami tempuh. Mata kuliah yang mungkin bagi sebagian orang terdengar cukup teknis, yaitu Object Oriented Analysis and Design, atau yang biasa disingkat dengan OOAD. Dari nama tersebut, sudah bisa tergambar bahwa fokus utamanya adalah bagaimana menganalisis dan merancang sistem menggunakan pendekatan berorientasi objek. Tapi lebih dari sekedar teori, mata kuliah ini menantang kami untuk menerapkannya secara nyata, dan disinilah studi kasus kami dimulai. Namun, ini bukan kali pertama kami melakukan pencarian dan penelaahan objek studi. Pada pengalaman pertama, kami harus mengakui kami kurang persiapan, minim pengalaman, kurang arah, dan banyak hal yang terlewat. Itu menjadi pelajaran penting bagi kami. Maka pada kesempatan kedua ini, kami ingin melangkah lebih matang. Pilihan kami pun jatuh pada sebuah instansi yang tak asing bagi masyarakat Jawa Barat, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Inilah langkah awal dari perjalanan panjang kami, menyusun surat permohonan observasi kepada Dispusibda. Surat ini bukan sekedar formalitas, tapi menjadi syarat wajib dari kampus kami, sebuah bentuk pengantar resmi agar kegiatan observasi bisa dilaksanakan dengan izin dan dukungan penuh dari instansi terkait. Meski sederhana, surat ini menjadi pintu pembuka bagi kami untuk memasuki dunia nyata dari sistem yang akan kami pelajari. Begitu surat berada di tangan, kami tak ingin membuang waktu. Dari kampus, kami langsung meluncur menuju kantor Dispusibda. Di sepanjang perjalanan, kami membawa harapan, rasa penasaran, dan tentu saja secercah ketegangan. Apa yang akan kami temukan di sana? Apa sistem yang akan kami gali? Inilah wajah utama dari Dispusibda, tempat berlabuhnya surat permohonan kami. Kami mendapatkan izin untuk melakukan observasi, dan lokasi yang ditetapkan adalah gedung perpustakaan Dispusibda. Gedung ini bukan hanya tempat menyimpan koleksi buku, tetapi juga menjadi pusat dari layanan informasi dan sistem yang ingin kami pelajari lebih dekat. Kami disambut dengan ramah oleh petugas keamanan yang berjaga. Sambutan sederhana itu cukup untuk membuat kami merasa diterima, bahwa kehadiran kami di tempat ini memang diizinkan, dan yang lebih penting, dihargai. Inilah sistem pertama yang kami pelajari. Sebuah sistem yang menjadi pintu masuk utama bagi layanan perpustakaan. Namanya Eplika. Dari sinilah semua akses dimulai. Setelah mengisi bla 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 bla. Sistem ini digunakan untuk pendaftaran anggota perpustakaan yang memungkinkan siapapun untuk menjadi bagian dari layanan informasi yang dikelola Dispusibda. Setelah mengisi biodata melalui sistem Eplika, masyarakat akan diarahkan ke ruang keanggotaan untuk proses selanjutnya. Di sana, mereka akan difoto sebagai bagian dari identitas digital mereka di sistem. Dan setelahnya, kartu anggota perpustakaan digital bisa mereka lihat dengan men-scan barcode yang tersedia. Kedepannya, kartu tersebut akan selalu digunakan setiap kali berkunjung ke perpustakaan.
Alasan kami memilih Disposibda sebenarnya cukup sederhana. Di antara berbagai instansi yang kami pertimbangkan, Disposibda termasuk yang paling terbuka dan responsif terhadap kegiatan observasi mahasiswa. Prosedurnya tidak rumit dan tidak bertele-tele. Ini adalah sistem kedua yang kami observasi, sebuah sistem untuk pembacaan buku digital. Namanya Candil. Candil jadi jembatan antara perpustakaan dan masyarakat digital. Selanjutnya kami mengenal OPAK. OPAK adalah Online Public Access Catalog, sebuah sistem pencarian buku koleksi yang tersedia di perpustakaan. OPAK membantu pengunjung untuk menemukan buku yang mereka butuhkan secara cepat dan mandiri, cukup melalui komputer yang telah disediakan. Dan disinilah dokumen-dokumen berharga diberi napas baru, namanya pusaka, atau perbaikan khusus arsip korporasi dan keluarga. Selanjutnya, tibalah saatnya kami menyingkap lapisan-lapisan sistem yang tersembunyi di balik dinding megah Disposibda. Kami tak sekedar mengamati, kami menyelam, mencatat gerak yang mungkin bagi sebagian tampak remeh, namun sesungguhnya menyimpan makna. Kami tidak hanya ingin menjelaskan, kami ingin menghadirkan, agar mereka yang mendengar dapat ikut melihat, merasakan, dan barangkali mengerti. Namanya EPLICA, singkatan dari Electronic Public Library Card and Access. Di sistem ini, kita punya dua tokoh utama. Yang pertama ada masyarakat. Ini adalah kita semua, calon-calon anggota perpustakaan yang ingin mendapatkan kartu digital. Dan yang kedua ada petugas. Ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik layar, yang memastikan semua proses berjalan lancar. Mari kita ikuti perjalanan seorang calon anggota, sebut saja Budi, dari awal sampai akhir. Perjalanan Budi dimulai dari sini, mendaftar sebagai anggota. Ini adalah langkah pertama yang wajib Budi lakukan. Dan begitu Budi mengklik daftar, sistem otomatis akan memintanya untuk mengisi formulir pendaftaran. Kita bisa lihat di diagram, ada tanda panah include, yang artinya mengisi formulir adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses pendaftaran. Jadi, Budi tidak bisa mendaftar tanpa mengisi data lengkap. Setelah formulir terisi, Budi pasti penasaran bagaimana kelanjutan pendaftarannya. Sistem EPLICA sudah memikirkan itu. Budi bisa langsung melihat status keanggotaannya. Lagi-lagi, ini adalah proses include yang otomatis. Statusnya mungkin akan tertulis menunggu verifikasi. Artinya, sekarang bola ada di tangan para petugas. Saatnya peran petugas dimulai. Mereka akan memverifikasi data anggota yang telah dikirimkan oleh Budi. Petugas akan memeriksa satu persatu data yang masuk. Dan disinilah sistem EPLICA menunjukkan kecerdasannya dengan fitur extend atau fungsionalitas tambahan yang bisa dipilih. Misalnya, petugas menemukan ada data Budi yang kurang lengkap, seperti alamat rumahnya. Petugas bisa memilih untuk meminta revisi data. Aksi ini akan mengirimkan notifikasi kepada Budi, dan Budi sebagai masyarakat akan kembali ke proses sebelumnya untuk merevisi datanya. Begitu Budi selesai, data akan kembali diverifikasi oleh petugas. Jika semua data Budi sudah lengkap dan valid, petugas akan menyetujuinya. Selamat, Budi resmi menjadi anggota perpustakaan.
dan status keanggotaannya akan diperbarui. Ini adalah alur sederhana namun sangat efisien. Jadi, dengan sistem Eplika, semua proses pendaftaran bisa dilakukan secara digital, memotong birokrasi, dan membuat layanan perpustakaan lebih mudah diakses oleh semua orang. Jadi, begitulah cara sistem Eplika bekerja. Sebuah contoh nyata bagaimana teknologi bisa membantu mempermudah layanan publik. Jika Eplika adalah gerbang, maka Opak adalah peta. Sebuah kompas digital yang menuntun para pelaut ilmu di lautan tak bertepi. Ia bukan sekedar katalog, melainkan sebuah ode, sebuah puisi yang mengurai setiap jejak kata. Di sini, sang pengelana tetaplah masyarakat. Namun kini ia bukan lagi seorang pendaftar, melainkan seorang pencari. Ia berdiri di tepi lautan aksara, siap melabuhkan jaringnya. Tujuan utamanya adalah mencari buku, sebuah niat yang tulus untuk menemukan harta karun yang tersembunyi di antara rak-rak kehidupan. Untuk memulai pelayaran ini, ia harus mengayunkan dayung digitalnya. Opak memberinya 3 arah mata angin. Ia bisa memilih mencari berdasarkan nama nahkoda yang menulisnya, yaitu mencari berdasarkan penulis, atau ia bisa melacak jalurnya dari peta emosi, dari kisah yang tersembunyi di dalamnya, yaitu mencari berdasarkan genre. Atau yang paling sering, ia cukup menyebutkan nama tujuan yang ia cari. Mencari berdasarkan judul. Setiap pilihan adalah sebuah jalan yang akan membawanya pada takdirnya. Begitu jaring pencari dilemparkan, lautan Opak pun bergejolak. Dengan sekejap mata, ia akan menampilkan daftar buku hasil pencarian. Ini adalah janji yang tak pernah ingkar. Sebuah galaksi, bintang-bintang yang terpahat dari jutaan kata, menunggu untuk dipilih. Di antara ribuan bintang itu, sang pengelana menemukan satu yang paling bersinar. Ia mendekat, lalu melihat detail buku, dan disinilah sihir sejati terungkap. Buku itu tidak hanya menunjukkan wajahnya, ia juga mengungkapkan rahasianya. Bagai peta harta karun yang telah usang, sistem akan menampilkan lokasi buku di rak. Ia menunjuk sebuah koordinat, sebuah alamat fisik di dunia nyata, di mana buku itu menanti sentuhan tangan. Tak hanya itu, ia juga membisikkan kondisinya saat ini. Ia akan menampilkan status buku. Apakah ia sedang tersedia bagai pelabuhan yang terbuka, atau sedang berlayar bersama petualang lain, meninggalkan jejak kata di hati yang berbeda. Informasi ini adalah cermin kejujuran yang tak pernah berbohong. Dan begitulah, melalui Opak, setiap pencarian menjadi sebuah perjalanan puitis, sebuah tarian antara keinginan dan informasi, antara imajinasi dan kenyataan. Ia adalah pemandu bisu yang setia, memastikan setiap kisah yang dicari akan menemukan jalannya pulang. Ia adalah napas digital yang menghidupkan kembali keajaiban perpustakaan. Opak, sang pemandu di lautan aksara. Selamat berlayar. Jika Eplika adalah gerbang dan Opak adalah peta, maka JKN adalah makam waktu itu sendiri. Disinilah kisah-kisah terukir. Disinilah suara-suara masa lalu bersemayam. Ia adalah epitaf digital, jaringan informasi kearsipan nasional, tempat setiap babak sejarah kita terabadikan. Di hadapan makam waktu ini, berdirilah sang masyarakat. Kini ia adalah seorang sejarawan, seorang peneliti, atau sekedar jiwa yang merindukan akar. Ia datang bukan untuk membaca fiksi, melainkan untuk menggali fakta, untuk menyentuh jejak yang telah lampau. Langkah pertamanya adalah sebuah ziarah, akses situs JKN, sebuah pintu gerbang ke lorong-lorong waktu,
tempat kenangan kolektif bangsa kita tersimpan. Dengan satu klik, ia memulai perjalanan menembus masa. Di dalam labirin digital itu, sang penziarah pun memulai misinya. Ia memiliki sebuah lentera digital untuk cari arsip, mencari sebuah nama, sebuah peristiwa, atau sebuah tanggal yang menjadi saksi bisu. Dan ketika ia menemukannya, lentera itu akan menyala terang, menunjukkan kepadanya, lihat metadata arsip, sebuah prasasti singkat yang menjelaskan isi dan makna dari setiap lembaran sejarah yang ia temukan. Namun, tak semua monumen bisa langsung disentuh. Ada yang membutuhkan izin, sebuah kunci khusus. Disinilah sang penziarah mengambil keputusan penting, yaitu ajukan layanan akses arsip. Ajuan ini bukanlah sebuah permintaan ringan, melainkan sebuah ritual. Ia harus isi formulir permohonan akses arsip, mengukir niat tulusnya, alasan dibalik keinginannya, sebuah janji untuk menjaga dan menghormati setiap jejak yang ia minta. Setelah surat permohonan dikirim, sang penziarah pun menunggu. Namun, ia tidak dibiarkan dalam kegelapan. Ia memiliki jendela untuk lihat status permohonan. Di sana, ia bisa melihat apakah permintaannya sedang dipertimbangkan, disetujui, atau mungkin diarsipkan kembali. Dan begitulah, JKN bukanlah sekedar situs, ia adalah penjaga waktu. Ia memastikan bahwa setiap kepingan memori, setiap napas masa lalu, takkan pernah hilang. Ia adalah jembatan digital yang menghubungkan kita dengan cerita-cerita yang membangun fondasi bangsa. Ia adalah warisan abadi yang bisa kita sentuh, walau dari jarak yang tak terbatas. JKN, penjaga waktu, pelayan memori. Selamat merenung di antara jejak-jejak masa lalu. Sistem Candil atau Maca Dina Digital Library. Sistem Candil adalah aplikasi perpustakaan digital yang disediakan oleh Disposipta Jawa Barat. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai fitur seperti berita, rak pinjam, dan buku digital melalui aplikasi mobile. Sistem Candil. Sistem Candil memiliki aktor utama, yaitu pengguna, di mana pengguna ini bisa mengakses fitur-fitur yang ada di sistem Candil ini. Untuk fitur-fiturnya, ada mengakses e-library, membaca berita, melihat rak pinjam, ataupun mengakses profile. Dan di sini, untuk mengakses profile, juga ada menu mengajukan permintaan buku ataupun menambahkan teman baca. Tapi, untuk mengakses seluruh sistem yang ada di sistem Candil ini, pengguna wajib login terlebih dahulu. Pengguna wajib mempunyai akun terlebih dahulu. Tetapi, jika pengguna belum memiliki akun, pengguna bisa mendaftarkan diri dulu dengan register akun. Tapi, jika pengguna sudah memiliki akun tapi lupa password, maka pengguna bisa reset password terlebih dahulu. Dan di sini, untuk fitur mengakses profile tadi, di sini jika ingin menambahkan buku yang memang belum ada, di sini kita bisa mengajukan permintaan buku untuk meminta buku, dan juga bisa menambahkan teman baca untuk menambah relasi. Salirah, Pusat Literasi Jawa Barat. Salirah merupakan portal literasi digital berbasis web dari Disposipta Jawa Barat.
Sama seperti Candil, Salira menyediakan akses baca buku, forum diskusi, dan artikel literasi yang berbasis website. Sistem Salira ini memiliki satu aktor utama, yaitu pengguna. Di sini, pengguna dapat berinteraksi di web Salira, yaitu yang pertama bisa menjelajahi konten publik. Di sini, pengguna bisa menjelajahi konten publik tanpa login, seperti membaca artikel ataupun berita. Di sini juga ada fitur yang lain, yaitu membaca buku digital, di mana isinya itu berbagai macam e-book seperti novel dan lain sebagainya. Lalu, ada fitur berinteraksi di forum dan artikel. Kedua fitur itu harus diakses dengan cara login terlebih dahulu. Pengguna wajib login terlebih dahulu untuk mengakses kedua fitur tersebut. Tetapi, jika pengguna belum mempunyai akun, pengguna bisa registrasi terlebih dahulu, yang mana di sistem Salira ini sudah disediakan fitur untuk registrasi akun. Tetapi, jika pengguna sudah memiliki akun dan pengguna lupa kata sandi, maka pengguna bisa reset password. Di sini, sistem Salira juga memiliki fitur reset password untuk memudahkan pengguna. Eplika, Opak, Candil, Salira, masing-masing adalah untaian mutiara yang berharga. Namun, kini tiba saatnya mutiara-mutiara itu dirajut menjadi sebuah mahkota. Inilah sistem usulan, sebuah epitome, bentuk sempurna dari semua yang telah kita impikan. Dulu, ada gerbang yang memisahkan. Kini tak ada lagi. Sang pemimpi tak perlu lagi menempuh jarak, karena pintu telah datang padanya. Pendaftaran anggota digital adalah sebuah upacara yang sepenuhnya dilakukan di atas awan, dengan formulir online sebagai altar dan dokumen digital sebagai persembahan. Setiap jiwa dapat menjadi bagian dari keluarga ilmu tanpa harus menjejakkan kaki di tanah perpustakaan. Bahkan, sebuah kartu anggota digital akan terbit sebagai bukti siap menemani setiap petualangan. Jika dulu kita butuh peta dan kompas, kini kita telah memiliki sebuah perahu yang bisa berlayar sendiri. Peminjaman dan pengembalian buku tak lagi sebuah ritual manual, melainkan sebuah tarian digital yang terintegrasi. Mencari buku adalah bagaikan berbisik di telinga katalog, dan buku itu akan menjawab dengan statusnya yang paling jujur. Meminjam, memperpanjang, atau mengembalikan hanyalah sentuhan jari. Sistem ini bagaikan pelayan yang tak pernah lelah, yang mengirimkan notifikasi pengingat agar tak ada satupun janji yang terlewat. Di balik layar, ada sebuah mata yang terjaga. Mata itu adalah Dispusibda, sang nahkoda yang memimpin armada literasi. Sistem ini adalah teleskop bagi mereka, yang memungkinkan mereka melihat laporan dan analisis aktivitas. Sebuah dashboard yang menampilkan denyut nadi perpustakaan. Berapa banyak buku yang berlayar, berapa banyak jiwa baru yang bergabung. Ini adalah mata yang memastikan bahwa setiap nafas perpustakaan dapat terus berhembus, melayani masyarakat dengan lebih baik. Inilah sistem usulan kita, bukan hanya gabungan dari yang sudah ada, melainkan sebuah evolusi, sebuah manifestasi dari sebuah mimpi, di mana teknologi bukan hanya membantu, melainkan menyempurnakan, di mana setiap babak dari petualangan literasi menjadi sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Selamat datang di era baru, selamat datang di perpustakaan impian.
Kita telah melihat wujudnya, merasakan fungsinya, tapi sebuah mahakarya tak hanya dinilai dari permukaannya. Di balik setiap sentuhan, di bawah setiap antarmuka yang indah, bersemayam sebuah filosofi. 7 pilar kokoh yang menopang mimpi kita. Mari kita selami jiwa dari sistem usulan ini. Pilar pertama adalah portabilitas. Ia adalah kebebasan, bahwa gerbang ilmu tak terikat pada satu tempat atau satu perangkat. Ia hadir di genggaman, di meja kerja, dimanapun sang pengelana berada. Tak perlu kunci khusus, tak perlu instalasi yang berat, hanya dengan jendela peramban, dunia ilmu pun terbuka. Kedua adalah keamanan. Ini adalah benteng yang menjaga setiap rahasia, setiap jejak, dan setiap identitas dengan ketat. Data-data pribadi bagaikan permata yang termahkotakan, terinskripsi dalam balutan pelindung yang hanya bisa dibuka oleh tangan yang berwenang. Ini adalah janji perlindungan, sebuah kepercayaan yang tak boleh ternoda. Ketiga adalah daya kembang. Ia adalah masa depan, sebuah sistem yang hidup, yang tak pernah berhenti bertumbuh. Arsitekturnya dirancang agar setiap fitur baru, seperti pembayaran digital atau buku elektronik, bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah sayap baru yang siap ditambahkan, sebuah arsitektur yang menjanjikan inovasi tanpa henti. Keempat adalah skalabilitas. Ini adalah kekuatan. Sistem ini dirancang untuk tidak takut pada badai, bahkan ketika ribuan, bahkan puluhan ribu jiwa mendaftar bersamaan. Sistem ini takkan goyah. Ia memiliki kekuatan untuk meluas, untuk tumbuh secara otomatis, memastikan setiap suara dapat didengar dan setiap permintaan dapat dilayani. Kelima adalah kemudahan modifikasi. Ini adalah fleksibilitas. Dunia berubah dan sistem ini pun harus ikut berubah. Namun, perubahannya tak perlu mengorbankan segalanya. Ia dibangun dari kepingan-kepingan kecil yang mandiri, sehingga satu perubahan kecil, misalnya format laporan atau tampilan, takkan menguncang fondasi yang lain. Sebuah sistem yang bisa beradaptasi tanpa harus menghentikan denyut nadinya. Keenam adalah keandalan. Ini adalah kepercayaan mutlak. Sistem ini tak mengenal kata mati atau hilang. Dengan waktu operasional yang hampir sempurna dan cadangan data yang tak pernah alpa, setiap data anggota dan setiap riwayat peminjaman adalah janji yang tak akan pernah putus. Ini adalah sebuah sistem yang selalu ada, selalu siap, bagai bintang utara yang tak pernah pudar. Dan pilar terakhir adalah kegunaan. Ini adalah kearifan, bahwa sebuah sistem yang hebat bukanlah yang paling rumit, melainkan yang paling mudah. Antarmuka yang intuitif, panduan yang jelas, dan umpan balik yang jujur. Ia dirancang agar siapapun, dari pemula hingga ahli, bisa menelusuri jalannya tanpa tersesat. Ini adalah sistem yang berbicara dengan bahasa hati penggunanya. 7 pilar ini bukan sekedar fitur, mereka adalah janji. Janji akan sebuah sistem yang kuat, andal, dan selalu siap melayani. Inilah jiwa dari perpustakaan masa depan. Kita telah menjelajahi wujudnya, merasakan fungsinya, dan menyelami filosofi di baliknya. Namun, setiap dunia digital memiliki fondasi, sebuah arsitektur yang menjadikannya nyata. Inilah cetak biru dari mimpi kita, sebuah tarian entitas-entitas digital yang saling berinteraksi, membentuk kehidupan di dalam sistem. Di pusat cerita ini, bersemayamlah anggota. Ia adalah sebuah identitas yang utuh, terukir di dalamnya ID anggota sebagai jiwanya yang unik, nama sebagai namanya, email sebagai suaranya, dan password sebagai kunci kerahasiaannya. Anggota ini memiliki kehendak login untuk memasuki dunia, logout untuk kembali ke realitas, dan lihat riwayat untuk mengenang perjalanan literasinya. Ia adalah pusat dari segala interaksi. Namun, setiap cerita memiliki awal. Hubungan yang terbentang adalah pendaftaran, proses di mana seorang calon anggota menancapkan jejaknya. Di sini,
Sang calon menyerahkan data diri dan dokumen sebagai bukti niat tulusnya. Ia memiliki kemampuan untuk kirim formulir dan cek status permohonannya, sebuah proses yang harus dilalui sebelum identitas anggota yang utuh dapat terlahir. Di sisi lain, berdirilah sang petugas, sebuah entitas tunggal, penjaga gerbang yang tak lelah. Ia memiliki ID petugas dan nama petugas sebagai identitasnya. Tugas utamanya adalah sebuah ritual verifikasi, menilai setiap permohonan dengan bijak, memastikan setiap yang masuk adalah layak. Dan di jantung sistem, terbentanglah koleksi buku. Setiap buku adalah sebuah semesta kecil, dengan ID buku sebagai identitasnya, judul buku sebagai namanya, penulis sebagai penciptanya, dan kategori sebagai rumahnya. Setiap buku memiliki sebuah status, apakah ia sedang tergeletak di rak atau sedang berpetualang, dan ia memiliki satu kemampuan, cek ketersediaan, sebuah bisikan yang menjawab apakah ia dapat dimiliki. Disinilah keajaiban terjadi. Lahirlah sebuah entitas yang dinamis, peminjaman, sebuah jembatan yang menghubungkan anggota dan buku. Peminjaman ini adalah sebuah peristiwa ditandai dengan ID transaksi dan mencatat ID user serta ID buku. Ia memiliki tanggal pinjam dan tanggal kembali sebagai jejak waktunya, serta status sebagai ceritanya. Peminjaman ini memiliki kehendak, perpanjang kisah, atau kembalikan buku pada tempatnya. Terakhir, ada sebuah pesan, sebuah bisikan lembut. Entitas notifikasi muncul dari setiap peristiwa penting. Ia membawa pesan yang penuh makna dan memilih metode pengirimannya. Misinya adalah satu, kirim pesan, memastikan tak ada satupun cerita yang terlewatkan dalam keheningan. Ia adalah suara sistem itu sendiri. Inilah dia cetak biru yang menjadi jiwa, sebuah arsitektur yang solid, di mana setiap entitas memiliki peran, setiap data memiliki makna, dan setiap interaksi adalah sebuah babak dari kisah yang utuh. Ini adalah tarian digital yang membuat perpustakaan impian kita menjadi nyata. Kita telah melihat arsitekturnya yang kokoh, namun bagaimana ia bernafas, bagaimana ia berbicara. Di balik tirai, terdapat sebuah dialog, sebuah tarian yang teratur antara sang pengelana, sang perantara, dan sang penjaga memori. Inilah sebuah sequence, sebuah rangkaian peristiwa yang menggerakkan segalanya. Semua bermula dari sebuah keinginan, sebuah bisikan dari user yang ingin memasuki dunia login. Permintaan ini melaju, disambut oleh sistem, sang perantara. Sistem tidak langsung percaya. Ia meneruskan pesan ini, sebuah validasi login kepada sang penjaga memori, database. Database, sang pustakawan agung, memeriksa daftar namanya, dan dengan kilat, ia mengirimkan kembali sebuah hasil validasi ke sistem. Barulah sistem dengan penuh hormat menyampaikan validasi tersebut kepada user. Gerbang terbuka, sang pengelana pun masuk. Setelah masuk, sang user kembali menyampaikan niatnya, cari buku, sebuah keinginan, sebuah rindu. Sistem dengan sigap menerjemahkan rindu itu menjadi sebuah query buku, sebuah bahasa yang dipahami oleh database. Database merespon dengan cepat, menggali informasi dari rak-rak digitalnya, dan mengembalikan data buku. Sistem menerimanya, lalu menyajikannya di hadapan user, seolah-olah ia adalah pelayan yang menata hidangan. Sang user dengan mata berbinar memilih buku. Ia menemukan semestanya. Sekali lagi, permintaan itu mengalir ke sistem. Kali ini, sistem melakukan verifikasi yang lebih dalam. Ia bertanya kepada database, cek ketersediaan. Database menjawab, status buku saat ini, tersediakah ia? Atau sedang berpetualang bersama jiwa lain? Sistem pun menerima jawaban itu. Jika buku tersedia, sistem akan segera mencatatnya. Sebuah simpan transaksi ke dalam memori database agar cerita ini tak terlupakan.
Dengan catatan yang terukir, sistem kembali kepada user. Ia memberikan sebuah konfirmasi pengambilan yang melegakan, dan seolah sebuah bisikan dari alam goib. Sebuah notifikasi pun dikirimkan, sebuah pesan penegasan, sebuah janji bahwa buku itu kini siap untuk dinikmati. Inilah dialog yang tak pernah terucap, namun selalu terjadi. Sebuah sekuens, sebuah tarian yang memastikan setiap niat terwujud, setiap data tercatat, dan setiap pengalaman berjalan mulus. Inilah detak jantung sistem digital kita. Setiap perjalanan memiliki babak penutupnya. Setelah kita bersama menyusuri lautan Afrika, menelusuri peta opak, dan menggali makam waktu JKN, tibalah kita pada halaman terakhir. Halaman di mana kita tidak hanya merayakan pencapaian, tetapi juga merenungi jejak yang telah kita tapaki. Jauh sebelum ini, ada sebuah kisah yang tak begitu indah. Sebuah kisah di mana kami, dengan niat yang membara, mencoba membangun mimpi serupa. Kami berkesempatan di sebuah perusahaan lain untuk merancang sebuah solusi. Namun, kala itu kami adalah nahkoda yang belum berpengalaman. Kapal kami kurang kokoh, bekal kami tak cukup. Di tengah badai, mimpi itu karam. Kami sadar, bukan karena niat kami tak tulus, tapi karena kami belum siap untuk kesempatan itu yang telah kami kecewakan. Kami mengucapkan terima kasih. Kegagalan itu adalah guru kami yang paling jujur. Itu adalah pahitnya pelajaran yang membentuk kami hari ini. Dan kini, dari puing-puing pembelajaran itu, kami bangkit. Kami menemukan sebuah dermaga baru, sebuah pelabuhan yang percaya pada niat tulus kami. Kami menemukan Dispusibda. Dispusibda tidak hanya memberikan kami kesempatan, mereka memberikan kami kepercayaan. Mereka membuka pintu, membuka arsip, dan membuka hati agar kami bisa belajar dan mengamati setiap pertemuan, setiap data, setiap senyum yang kami temui di sana adalah tetesan air yang menghidupkan kembali mimpi kami. Setiap detail dari sistem yang kita bahas, setiap garis include dan extend adalah cerminan dari semangat dan harapan yang mereka bagikan kepada kami. Oleh karena itu, di penghujung bab ini, tak ada kata yang lebih tulus selain terima kasih. Terima kasih tak terhingga kepada Dispusibda yang telah menjadi kanvas bagi impian kami, kepada setiap petugas yang sabar, kepada setiap visi yang menginspirasi. Ini bukan hanya sebuah laporan, bukan hanya sebuah usulan. Ini adalah janji kami bahwa pembelajaran dari masa lalu akan menjadi fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Semoga mimpi ini dapat menjadi nyata dan terus menginspirasi. Tibalah kita di penghujung perjalanan ini. Sebelum tirai benar-benar tertutup, izinkanlah kami untuk menyingkap siapa di balik suara dan visual yang menemani Anda. Nama saya Setia. Tugas utama saya adalah menjadi jembatan antara ide kami dan realitas. Saya menghubungkan kami dengan Dispusibda, menggambarkan diagram-diagram yang kaku ini menjadi sebuah cerita yang hidup. Namun, peran terpenting saya adalah mengobservasi, mewawancarai para petugas di sana, mendengarkan setiap tantangan dan harapan mereka. Setiap kata yang saya sampaikan, setiap alur yang saya kisahkan adalah cerminan dari semangat yang kami dapatkan langsung dari sana. Ini adalah salah satu teman yang membantu mewujudkan video ini. Namanya Julfa. Peran Julfa adalah seorang dokumentator dan arsitek visual. Julfa mendokumentasikan setiap kegiatan dengan baik.
Saat sibuk mengamati dan mewawancarai, Julfa dengan teliti mencatat dan mengabadikan setiap momen. Dialah yang menjadi seniman di balik layar, yang menggambarkan sistem usulan dengan rapi. Setiap diagram usulan yang Anda lihat, setiap struktur yang jelas adalah hasil ketelitian dan tangan terambilnya. Hai, saya Fatito Janur Padilla, bagian dari tim analisis sistem dalam proyek ini. Tugas saya adalah menyusun laporan dan menganalisis 2 dari 5 sistem yang ada di Dispusipta Jawa Barat. Kan ke sini. Yuk maju. Ayo, Silakan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. sampai semenit tuh. Itu mah kayak nambahin satu itu enggak sih? Kayak disatuin semua karena semuanya satu. Iya, harusnya yang bisa nyambung tuh jadi satu. Bilang aja kali ya. Kalau itu tuh Cuma satu gitu. Gimana, Jul? jadi bukan satu sistem gitu. Julfa emang bikinnya dari satu sistem replika itu? Atau gimana? Ya, dari satu sistem. Oke. Coba lihat dong use case-nya tadi. Ini berapa halaman nih? 138. 138. Ini Tapi laporannya udah aman, berarti udah semua. Tinggal link doang. udah ini aja. Ganti di sini tambahin. Mau lihat dong. Video. Oke. Itu surat-suratnya nggak disimpan di situ? Ada di sini. Cuman 3 kan? Iya. Surat Sama balasannya. ininya satu aja. Oke, Satu sip. apa berapa? Udah sih, segitu. Kesimpulannya kayak gini aja tapi nggak ada tanda tangannya. Tapi tetap pakai kesimpulan membuat wawancaranya. Oke.